Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada matan Abu Syuja dan kita sudah sampai pada perkataan beliau. Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan, "Wa man wati'a fi nahari Ramadan 'amidan fil farji fa 'alaihi al-qada'u wal kaffara." Barang siapa yang mohon maaf berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan amidan dalam keadaan dia sengaja fil farji, mohon maaf, berhubungan di bagian depan dan belakang, maka baginya qadha. Artinya laki-laki dan perempuan, baik itu suami ataupun istri, atau dilakukan dengan perzinahan, mohon maaf, semoga Allah menjaga kita, maka keduanya puasanya batal dan wajib bagi keduanya untuk mengqadha. Adapun untuk laki-laki, untuk suami, maka diwajibkan kepadanya kafarah. Perhatikan di sini waman watiya. Artinya bahwa qadha dan kafarah ini itu dikhususkan jikalau puasa batal karena hubungan suami istri, walaupun tidak sampai pada, mohon maaf, ejakulasi, sekedar dengan melakukan hubungan, maka saat itu diwajibkan untuk qadha dan kafarah. Dan ingat, kafarahnya hanya untuk laki-laki saja. Fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, artinya bahwa kafarah ini adalah kekhususan bulan Ramadan, kekhususan puasa di bulan Ramadan. Tidak berlaku pada puasa-puasa yang lainnya. Ya, baik itu puasa nazar ataupun puasa sunnah-sunnah yang lain. Amidan, dia dalam keadaan sengaja. Ya, bahwa dia saat itu tidak lupa, dia dalam keadaan sengaja, dia tahu akan keharamannya, maka saat itu baginya qadha dan kafarah. Adapun jikalau dia tidak sengaja, apakah dia lupa atau dia sengaja tapi dia tidak tahu akan keharamannya, atau tinggal, baik itu karena dia baru masuk Islam, ya, atau tinggal di tempat yang tidak ada kajian agamanya, ya, maka tidak ada kafarah di sana. Fil farji, ini menandakan bahwa jikalau puasanya batal bukan karena hubungan suami istri di bagian depan dan belakang, maka tidak ada kafarah di sana. Ini berlaku ketika hubungan itu dilakukan fil farj, ya, di bagian depan ataupun bagian belakang, walaupun tidak sampai pada tingkat ejakulasi. Ya, seperti itu. Maka baginya kafarah yang pertama itqu raqabah mu'minah fa illam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain fa illam yastati fa it'amu sittina miskina likulli miskinin muddun. Maka kafarahnya di sini selain dia mengqadha, kemudian dia kafarah laki-laki adalah membebaskan budak orang beriman, ya. Jadi budaknya ini beriman. Kalau tidak dapat, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak dapat juga, maka memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin dikasih 1 mud, sekitar 0,625 kg. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya datang seseorang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan kejadian yang terjadi pada dirinya, di mana dia mengadu kepada Nabi bahwa dia telah berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan saat ia dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi mengatakan, hal tajidu ma ta'tiqu bihi raqabah, apakah bisa untuk memerdekakan budak? Artinya yang pertama adalah memerdekakan budak. Jikalau dia tidak mampu memerdekakan budak, apakah itu dia tidak dapat budak atau tidak ada harta untuk memerdekakan budak, maka mengarah ke
kafarah yang keduanya. Apa itu? Hal tastati antasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Maka laki-laki ini kembali menjawab tidak bisa. Kemudian Nabi melanjutkan, hal tastati antut'ima sittina miskina? Apakah bisa memberi makan 60 orang miskin? Maka laki-laki ini kembali menjawab tidak bisa juga. Maka Nabi saat itu masuk ke dalam kamar, kemudian keluar dan membawa satu tempat yang isinya kurma. Diberikan kepada laki-laki dan mengatakan, sedekahkan ini. Maka saat itu laki-laki mengatakan, wahai Rasulullah, tidak ada yang paling membutuhkan kurma ini di antara kedua bukit ini kecuali saya. Artinya dia ini adalah orang miskin. Maka Nabi saat itu tertawa, tersenyum. Kemudian beliau mengatakan kepadanya, at'imhu ahlak, beri makan keluargamu. Dari hadis ini ada beberapa hal yang dapat kita petik. Yang pertama bahwa kafarah pertama, kedua, dan ketiga ini sifatnya berurutan. Maka bukan kafarah untuk memilih langsung ke yang tiga, tidak. Tapi yang pertama, kalau tidak bisa yang kedua, kalau tidak bisa yang ketiga. Kalau seseorang melakukan yang kedua, kemudian ternyata belum selesai, dia mampu melakukan yang pertama, maka disunnahkan melakukan yang pertama. Kalau seseorang mampu memilih, kalau seseorang sudah sampai pada puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian di saat-saat itu dia mampu untuk memerdekakan budak atau dia mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka disunnahkan untuk mengambil yang kedua. Atau hal ini, kafarah ini boleh untuk dikonversi. Boleh untuk dikonversi khususnya yang kedua dan ketiga. Misalkan dia puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian sampai pada hari yang ke-30. Nah, saat itu dia mampu ketika dia ingin mengkonversinya ke memberi makan orang miskin, maka saat itu boleh untuk dikonversi. Jadi dia memberi makan 30 orang miskin sisanya. Dan apabila seseorang tidak mampu untuk membayarkan semua kafarah ini, baik saat itu dia tidak mampu, maka hal ini tetap menjadi tanggung jawabnya. Kenapa? Karena ibadah harta itu, ibadah maliyah, jikalau seseorang tidak mampu pada saat diwajibkannya kafarah itu, maka dia akan tetap berlaku bagi laki-laki itu, bagi seseorang itu, ketika nanti dia mampu. Kenapa? Karena kafarah itu adalah sebab yang muncul karena perbuatan dia. Berbeda kalau bukan karena sebab dia, misal zakatul fitr. Tidak mampu, ya dia tidak membayar zakat fitrah. Tetapi karena hal ini, kafarah ini, ibadah maliyah ini muncul karena disebabkan perbuatannya secara sengaja, merusak puasanya di siang hari bulan Ramadan, maka tanggungan kafarah ini tetap berlaku baginya sampai ia mampu. Kemudian, kafarah ini berlaku secara kelipatan. Jikalau seseorang merusak puasanya 1 hari dengan perbuatan itu, maka baginya 1 kafarah. 2 hari 2 kafarah, 3 hari 3 kafarah, sebanyak hari yang ia rusak. Adapun jikalau dalam 1 hari itu dia, mohon maaf, berhubungan, mungkin dia memiliki 3 istri, maka ketika dia berhubungan dengan ketiga istrinya, tetap baginya wajib satu kafarah. Bukan 3 kafarah.
Dan hal ini juga yang perlu diperhatikan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan ini adalah bukan orang yang awalnya memang tidak puasa. Misal ada orang yang musafir. Ya, musafirnya dari sejak sebelum subuh dia sudah musafir. Maka ketika dia melakukan hal itu maka tidak ada kafarah baginya karena memang dia tidak berpuasa saat itu. Atau jikalau ada orang yang makan dalam keadaan lupa, kemudian dia meyakini bahwa makannya tadi itu, yang saat itu ia lupa, membatalkan puasanya, kemudian dia berhubungan melakukan hal itu, maka di sini tidak ada kafarah. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa saat itu dia tidak sedang berpuasa. Dia tidak sedang berpuasa. Maka hal ini perlu untuk diperhatikan. Inilah pembahasan kita pada materi ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.